Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulidina Nurdira Rahman. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 1C dengan NIM 12513200192. Pada video kali ini saya ingin mereview buku komunikasi yang sudah saya baca selama 2 minggu. Selama 2 minggu ini saya mendapatkan 3 bab. Buku ini berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi karya Prof. Dr. Haji Hafidz Cangara M.Sc. Buku ini menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang ada pada komunikasi. Di bab pertama, buku ini menjelaskan tentang kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dan apakah ilmu komunikasi itu perlu dipelajari. Manusia itu butuh akan komunikasi. Bahkan, komunikasi itu sudah seperti bagian kekal dari hidup manusia. Contohnya itu seperti bernapas. Sebab, jika tidak ada komunikasi, tidak mungkin suatu masyarakat terbentuk. Sudah kodrat kita sebagai manusia untuk berkomunikasi. Komunikasi memiliki fungsi yang menjadi penyebab manusia untuk berkomunikasi. Dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Apakah ilmu komunikasi itu perlu dipelajari? Ada yang berpendapat manusia sudah bisa berkomunikasi tanpa harus dipelajari. Tetapi pendapat seperti ini tidak melihat bahwa komunikasi bisa membantu diri kita untuk meningkatkan peran dan keterampilan. Ada beberapa alasan yang mendorong perlunya komunikasi dipelajari. Yang pertama, komunikasi itu dapat memudahkan rezeki. Yang kedua, komunikasi dapat mengembangkan teknologi. Yang ketiga, komunikasi dapat mempercepat informasi. Dengan seperti ini, tidak dipungkiri, komunikasi itu memiliki dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Dan selanjutnya, pada bab kedua, buku ini menjelaskan ruang lingkup, pengertian, sejarah, dan unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, ruang lingkup komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti menemukan peristiwa komunikasi di mana-mana. Contohnya seperti seorang anak diminta tolong nyalakan lampu. Contoh ini adalah termasuk contoh komunikasi insani. Yang kedua, setangkai anggrek menghirup makanan lewat sebatang pohon. Contoh ini adalah contoh komunikasi flora fauna. Yang ketiga, 2 ekor merpati yang hinggap di dahan sambil bercengkrama. Contoh ini adalah contoh komunikasi antar hewan. Semua contoh ini termasuk ke dalam komunikasi. Tetapi komunikasi yang lain tidak menjadi kajian studi, hanya komunikasi insani saja. Yang kedua, pengertian komunikasi. Banyak persoalan dalam memberi pengertian komunikasi, karena banyaknya disiplin ilmu yang memberi masukan terhadap perkembangan ilmu komunikasi. Definisi-definisi yang ditemukan tentunya belum mewakili semua definisi. Namun, kita dapat memperoleh gambaran seperti yang diungkapkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja ataupun tidak disengaja. Yang ketiga, sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi terbagi menjadi 4 generasi. Tidak ada data autentik sejak kapan manusia mulai berkomunikasi. Namun, diperkirakan manusia mampu berkomunikasi secara mendadak. Di generasi pertama, awalnya manusia mendirikan tempat pemukiman di aliran sungai dan tepi pantai untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Pemukulan gong di Romawi dan pengumpulan asap di Cina merupakan simbol-simbol komunikasi di medan perang. Generasi kedua, manusia mulai memiliki kecakapan melalui tulisan. Bukti kecakapan ini ditandai dengan ditemukannya tanah liat yang bertulis di Sumeria. Generasi yang ketiga ditemukannya teknik cetak mencetak tahun 1450 oleh Gutenberg dan John Loster di Jerman. Generasi yang keempat, manusia mulai berkomunikasi dengan getaran-getaran elektronik, dimulai dengan ditemukannya fotografi besi plat tahun 1827. Yang keempat, unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi berupa sumber atau pengirim, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Yang pertama ada sumber. Semua peristiwa komunikasi itu pasti melibatkan sumber. Sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Selanjutnya ada pesan. Pesan itu sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Yang ketiga ada media. Media itu alat yang digunakan
berupa mesin cetak atau elektronik. Yang keempat, ada penerima. Penerima itu pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima itu biasanya disebut komunikan, dan penerima itu elemen yang paling penting dalam proses komunikasi. Dan pada bab ketiga, buku ini membahas komunikasi sebagai ilmu yang multidisiplin. Komunikasi itu ilmu yang dapat diterapkan dalam hidup bermasyarakat. Tadinya, ilmu komunikasi itu tergolong kepada monodisiplin, yang tadinya hanya dipelajari di bidang sosial politik dan pemerintah, dan sekarang tumbuh diajarkan ke semua disiplin ilmu. Komunikasi itu mempelajari pernyataan manusia dalam situasi berkomunikasi. Komunikasi sebagai ilmu yang multidisiplin sejak dulu telah dikembangkan oleh banyak ilmuwan yang berasal dari luar bidang komunikasi. Beberapa di antaranya dapat disebutkan, yakni John Dewey, Charles Horton Calais, Robert Bach, George Hamid, Kurt Loewen, Norbert Wiener, Laswell, Hofland, Lazarus Feld, Schramm, dan Rogers. Para ahli ini telah menyumbangkan pikirannya dari berbagai hasil penelitian dan kajian dalam bentuk konsep, model, teori yang nantinya memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi. Kesimpulannya, buku ini menjelaskan bahwa komunikasi merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Komunikasi perlu dipelajari karena membantu kita memahami diri sendiri, orang lain, serta mempermudah interaksi dan pengembangan teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi muncul dalam berbagai bentuk dan menjadi dasar terbentuknya masyarakat. Buku ini juga membahas ruang lingkup, sejarah, dan unsur-unsur komunikasi. Dalam pengembangan ilmu komunikasi secara keseluruhan, komunikasi bukan hanya kebutuhan manusia, tetapi juga ilmu multidisiplin yang terus berkembang dan bermanfaat bagi berbagai bidang kehidupan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.